Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum." Ya, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Nanti antara bentuk belajar bahasa Arab adalah belajar sastra Arab. Ya, kita masuk pada tas Arabi tentang al-hikam wal amsal. Hikam artinya kata-kata bijak atau kata mutiara, amsal itu artinya peribahasa. Ya. Silahkan dari Okti Aulia. Nama Ustaz yang alif ya Ustaz. Eh, Ya, Alif. Al-hikam. al-hikamu. Afatur ra'i, afatur ra'il hawi, Hawa. al-hawa. A- Al-afatu ma yusfidu syai'i, eh, ma Mayuf yusfidu situ syai'a. syai'a. Wal makna yusfidu ra'ya, yusfid, yufsidu ra'yal insani, mailuhu ila ma yuhibbu idza kana dzalika natijan anit anil atifatil majridati. Mujaradati. Gimana Ustaz? Majrodat Mujaradati. mujarodati Mujarodah. Hmm. mujarodati minal adli wal haqqi wa tuqalu hadhil hikmatu liyukhalifal insanu hawahu wa yahkuma bil haqqi wal adli. Nah, yang pertama kita akan belajar contoh-contoh kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, afatura'i, penyakit dari pendapat atau pikiran seseorang itu adalah al-hawa, mengikuti selera dan keinginan. Afat di sini maknanya mayufsitu syai'a, yang merusak sesuatu. Makna kata mutiara ini yang merusak pikiran seseorang apabila dia sudah punya kecondongan kepada sesuatu yang dia sukai. Tidakkan adalika jika kecondongan itu natijan muncul dari al-atifah al-mujarodah. Mujarodah itu semata. Semata-mata atifah. Semata-mata emosi. Akhirnya karena condong kepada sesuatu yang disukai, maka menyebabkan dia minal adli, jauh dari adil, wal haqi dan kebenaran. Misalnya kalau di dunia sekolah dan pesantren, ketika anaknya jadi santri, kemudian melanggar, nah, maka apakah anak ini layak dihukum ataukah tidak? Ini kalau melanggar semestinya dihukum, tapi ini anaknya kiainya. Nah, ketika ada mail kecondongan untuk melakukan hal yang disukai, waduh ya anak kiai jangan dihukum. Nah, maka jadinya pendapatnya jadi rusak. Waktu kalau hadir hikmatu kata mutiara ini disampaikan, kapan sikon tepat menyampaikan kata mutiara ini? Li khalifal insanu hawahu. Dengan tujuan supaya seorang itu menyelisihi hawa nafsunya, wayahkuma sehingga menetapkan putusan dengan benar dan adil. Jadi ketika misalnya ada sidang pelanggaran, ya, kemudian ada sebelum diputus maka ada nasihat. Nah, satu hal yang baik ketika nasihatnya adalah kalimat ini, afatura'i al-hawa gitu.
Kemudian ini nggak ada ya laki-laki yang hadir ya. Kalau ada tolong buktikan dengan dengan buka kamera. Hmm. Nah, kemudian lanjutnya Siti Saidah. Nah, Ustaz. Wal ma'na yufsidu ra'yal insani Oh, sudah itu. Sudah eh dibaca selesai. asani itu Ustaz. Iya, Athani. Asani masari'u rijali tahta buruki toma'a. Oh, ma'i. Oh, tahta buruki toma'i. Masari'i jam'u masra'in wa huwa masdarun mimiyu wal muradu al maut. Nah, ada kata mutiara bahasa Arab yang mengatakan masari'ur rijal, titik kematian seseorang adalah tata buruk toma'i di bawah kemilau ketamaan. Masari' jamak dari masra', ini masra' statusnya masdar mimi, dan yang dimaksud dengan masra' adalah al-mautu kematian. Nah, Abidah, Buruqi jam'u barqin wa huwa dhaw'un yudharu fis sama' yadharu. yadharu fis sama' ma'ar ra' fis sama'i ma'ar ra'di wal muradu biha huna al umuru allati taj tajdibu tajdibul insana ila tama'i fil asya'i. Lanjut, atam'u, At-tama'u hirsul insani zaidi ala syai'il ala bukan syai'i. zaidi, tapi zaidnya itu baliknya ke hirs, jadinya hirsul insani zaidu. Hirsul insani zaidu ala syai'i kalmali. Nah, buruk jamak dari barqin, dan barqin itu adalah bau cahaya. Bahasa kita kilat ya. Ketika hujan itu ada suara dan ada cahaya. Kalau cahaya namanya kilat. Cahaya atau yaitu kilat yadharu yang nampak fisama di langit ketika hujan atau ketika mendung. Dan biasanya ma'a bareng dengan ra'at. Ra'at itu suara. Bahasa Jawanya bledek. Bahasa Indonesianya apa? Haji Buya Tolibat. Kalau barkun atau buruk itu kilat. Kalau ra'at, tadi saya sampaikan itu suara. Berarti bahasa Indonesianya apa? Petir Ustaz. Guntur Petir. Ustaz. Ya, petir atau guntur ya. Petir, guntur. Bledek bahasa Jawanya. Wal muradu biha dan yang dimaksud dengan kilat di sini yang saya terjemahkan tadi dengan kilauan adalah al-umur berbagai macam perkara yang menarik seseorang untuk tamak dengan sesuatu. Nah, apa itu tamak? Hirs, minat yang zaid berlebihan. Nah, minat yang berlebihan. Di tempat kita mungkin mirip-mirip dengan ambisius atau rakus. Minat yang berlebihan ala syai' kepada sesuatu. Kalmali contohnya minat yang berlebihan terhadap harta. Nah, tadi Nabilah bilangnya nggak bisa baca. Kharisatun, silakan. Kharisatun, At-ta'u hirsul insani zaidi ala syai' kal kamali wal ma'na in az-zaidu. Tadi saya sampaikan hirsul insani zaidu. zaidu ala syai' kal mali wal ma'na inna ba'dun nasi yahlikuna bisababi hirsihim alal mali wal jahu wa Wal jahi.
wal jahi wa najuhuma wa wa nahwihima. wa nahwihima wa tuqalu hadhil hikmatu litahdiri minat tam'i hatta la yahlikal insanu bisababihi. Nah, makna tadi kata bijaknya masari'ul insan tahta buruqit tama'i. Sebagian orang itu binasa bisa babi hirsim alal mal. Karena antusias, karena rakus harta, rakus jah, rakus pangkat atau kedudukan, wadahwihima dan semacam keduanya. Boleh jadi misalnya rakus dengan perempuan gitu. Atau lawan jenis. Dan ini kalau kita baca-baca Quran, maka kita jumpai misalnya. Ada orang yang karena rakus harta, dia korupsi. Nah, akhirnya ketahuan, habislah karirnya, hancurlah nama baiknya, karena rakus dia dengan harta, padahal gajinya gede. Namun masih tetap nekat korupsi dan nerima suap atau nerima suap. Nah, ini kalau ada berita semacam itu di koran atau yang lain, nah itu bisa kita komentari pakai bahasa Arab. Masarul insan tahta buruqi atau ma'i. Ada orang yang contoh yang lain, misalnya tamaknya tamak dengan perempuan, syahwat dengan lawan jenis. Ada orang yang sudah berkeluarga, beristri, namun nekat, misalnya ya, istilahnya melakukan hubungan yang terlarang dengan istri orang, akhirnya ketahuan, nama baiknya jatuh, jabatannya, pangkatnya, ini dia dipecat dari pekerjaannya, misalnya. Ya, dia seorang padahal pejabat, seorang bupati, atau seorang camat. Kemudian maka bisa kita komentari masari'ul insan tahta buruqit tama'i. Dan tentu tidak dikatakan tamak kecuali jika melanggar syariat. Yaitu seorang itu dikatakan hirs, rakus yang berlebihan. Manakala sampai nekat melakukan hal yang haram. Tapi jika bukan karena melakukan hal yang haram, ya artinya masih dalam batas kewajaran, batas toleransi. Ketika hal yang kan ya statusnya kita katakan itu musibah, bukan dimasukkan ke sini. Waktu kalau hadil hikmatu kata bijak ini disebutkan mengingatkan bahaya minatom rakus hatta layah likal insan supaya seorang itu tidaklah binasa bisa babi karena sebab rakusnya. Kemudian Adkia Mifriski. Akhirud dawa'il kayyu. Al-kayyu masdaru. Wal fi'lul madhi minhu kawa wal mudhari'u yakwi wa huwa ala ba'dil amradi bin nari. Wal ma'na al-kayyu bin nari huwa akhiru dawa'in tu'alaju tu'alaju bihil amradu wa tuqalu hadihi Nah, wa tuqalu hasbuk cukup. Ya, ada kata bijak dalam bahasa Arab, pengobatan terakhir itu kai, yaitu pengobatan dengan besi panas. Ya, 10 menit lagi habis, ya berarti nanti kita keluar kemudian dibuatkan link baru, kemudian masuk lagi. Nah, kai ini masdar, fi'il madinya kawa, mudahnya yakwi, biasanya diterjemahkan dengan menyetrika. Tapi kalau di sini artinya adalah
terapi satu bagian yang sakit dengan ditempelin besi yang panas. Ila jubatil amroti itu terapi sebagian penyakit binar dengan api. Yang dimaksud dengan api adalah bukan dengan apinya, namun besi yang panas sebagai api. Wal makna artinya kai dengan adalah obat terakhir tu'ala jubihi min terapi al berbagai macam penyakit. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini mirip-mirip dengan ungkapan ya kalau sudah tidak bisa ya dibinasakan gitu. Ya, itu mungkin mirip-mirip di situ. Dan Siti Teguh Utami, نعم أستاذ. وتقال هذه الحكمة ليجرب الإنسان الحل السهل قبل الحل الصعب فلا يل فلا يلجأ إلى الحل الصعب إلى في آخر الأمر. nah, kapan kata ini kita ucapkan hadil hikmatu kata bijak ini tuh kalau disampaikan